Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PKBM Go Digital, apa kabar? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, kali ini untuk pertemuan ketiga kita adalah faktor pembentuk kelompok sosial. Apa yang menyatukan kita? Sapaan dan check-in. Bagaimana perasaanmu hari ini? Siap untuk membedah geng kita masing-masing? Hakikat manusia, gregariousness, naluri manusia untuk selalu hidup bersama dengan orang lain. Kita tidak didesain untuk sendirian. Kesadaran kolektif, kelompok terbentuk bukan hanya karena kumpul, tapi karena ada interaksi dan rasa memiliki. Faktor pertama, darah, genealogis. Kesamaan keturunan adalah pengikat paling tradisional dan kuat. Kita merasa terikat karena memiliki garis leluhur yang sama. Ini adalah kelompok yang tak terelakkan. Darah lebih kental daripada air. Contoh kelompok darah, keluarga inti, unit terkecil yang disatukan oleh hubungan biologis. Kemudian arisan keluarga, tradisi untuk menjaga silaturahmi antar kerabat yang jauh. Kemudian marga atau klan, identitas besar yang dibawa berdasarkan garis keturunan. Faktor kedua, daerah atau teritorial. Kita sering berkumpul karena tinggal di lokasi yang sama atau berasal dari kampung halaman yang sama. Ikatan geografis menciptakan budaya yang mirip. Muncul rasa senasib sepenanggungan di tanah perantauan. Contoh kelompok teritorial, RT atau RW. Kelompok sosial berdasarkan administrasi tempat tinggal. Kemudian komunitas perantau, misalnya iklan warga Bengkulu di Jakarta. Kelompok tani disatukan oleh lahan garapan yang sama. Untuk faktor yang ketiga itu ada kepentingan, unlimited interest. The modern glue. Di era digital, kita tidak lagi dibatasi oleh darah atau daerah. Kita berkumpul karena hobi, pekerjaan, atau misi yang sama. Inilah faktor yang paling dinamis dan cepat berkembang saat ini. Hobi dan passion. Apakah kalian anggota komunitas gaming atau pecinta seni? Minat yang sama menciptakan bahasa dan dunia sendiri yang melampaui batas-batas fisik. Kepentingan profesional. Kelompok ini dibentuk untuk tujuan produktivitas dan pengembangan karir. Contohnya, serikat pekerja, asosiasi pengusaha, dan kelompok belajar paket C. Pergeseran tren kelompok di mana ada daerah itu sangat stabil, kemudian daerah itu mulai memudar, dan kemudian untuk kepentingan atau digital itu meledak. Mengapa kelompok berbasis kepentingan kini lebih menjamur dibanding kelompok berbasis darah atau daerah? Nah, ini ada syarat menjadi kelompok sosial. Yang pertama, kesadaran. Setiap anggota menyadari bahwa ia adalah bagian dari kelompok tersebut. Kemudian interaksi. Ada hubungan timbal balik antara anggota satu dengan yang lain. Kemudian faktor pengikat. Ada sesuatu yang dimiliki bersama. Bisa ideologi, kepentingan, atau latar belakang. Kemudian keempat, berstruktur. Memiliki pola perilaku dan norma yang disepakati bersama. Mapping your circle. Sekarang coba tuliskan semua grup WA yang kamu ikuti. Klarifikasikan mana yang karena daerah, darah, atau kepentingan. Manusia adalah makhluk sosial yang paling bahagia ketika ia menemukan rumahnya dalam sebuah kelompok yang menghargai keberadaannya. Rangkuman faktor, ini ada tabelnya, yaitu pertama ada faktor, kemudian dasar utamanya, ada sifat kelompoknya, yang dimana faktor itu ada darah, daerah, dan kepentingan. Untuk dasar utamanya itu ada keturunan atau biologis, karena tempat tinggal di perantauan, dan kemudian untuk hobi. Nah, sudah di penghujung pertemuan kita pada hari ini. Ada pertanyaan? Jikalau ada, boleh langsung hubungi grup WhatsApp tutor ya.
Jadilah anggota kelompok yang membawa solusi, bukan polusi atau masalah. Saya akhiri saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di minggu selanjutnya.